Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Sanastria, NIM 195, akan mempresentasikan tentang keanekaragaman jenis tanaman anggrek. Yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati sendiri. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati itu dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaannya itu antara bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Selanjutnya ada klasifikasi tanaman anggrek sendiri. Klasifikasi dari tanaman anggrek itu dari kingdom Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliopsida, kelasnya Liliopsida, subkelasnya Lilidae, ordo Orchidales, dan familinya Orchidaceae. Selanjutnya ada morfologi tanaman anggrek. Yang pertama itu dari batangnya. Batang anggrek itu dibedakan menurut pertumbuhannya menjadi dua tipe, yaitu ada tipe simpodial dan juga tipe monopodial. Anggrek tipe monopodial ini mempunyai batang utama dengan pertumbuhan yang tak terbatas, bentuknya ramping dan tidak berumbi. Tangkai bunganya itu keluar dari antara ketiak daun. Sedangkan tipe simpodial itu umumnya mempunyai beberapa batang utama dan berumbi semu atau yang biasa disebut dengan pseudobulb, dengan pertumbuhan ujung batang terbatas. Pertumbuhan batang itu akan berhenti bila sudah mencapai batang maksimum. Pertumbuhan baru itu akan dilanjutkan oleh tunas anakan yang tumbuh di samping batang. Tumbuh anakan tersebut dari akar yang menghubungkannya dengan tanaman induk. Tangkai bunga dapat keluar dari ujung umbi, semu, dan atau sampingnya. Selanjutnya, morfologi tanaman anggrek pada bunganya. Morfologi bunga anggrek itu tersusun dalam karangan bunga. Jumlah kuntum bunga pada satu karangan itu bisa mencapai 1 sampai banyak kuntum. Bagian dari bunga anggrek di antaranya itu ada sepal atau daun kelopak, petal atau daun mahkota, stamen atau benang sari, pistil atau putik, dan ovarium atau calon buah. Nah, daun kelopak anggrek ini berjumlah 3 buah. Warna bunga tanaman anggrek itu sangat variatif dan berfungsi untuk menarik perhatian serangga hingga pada bunga untuk mengadakan penyerbukan sendiri. Kolum atau yang disebut dengan tuku yang terletak pada bagian tengah bunga itu merupakan tempat alat reproduksi jantan dan alat reproduksi betina. Pada ujung kolumnya itu terdapat kepala sari. Selanjutnya pada akarnya. Akar anggrek itu mempunyai bentuk yang silindris, berdaging lunak, dan mudah patah. Bagian ujungnya itu meruncing, licin, dan sedikit lengket. Dalam keadaan kering, akar anggrek itu kelihatan berwarna putih keperak-perakan dan hanya bagian ujung akar saja yang berwarna hijau atau tampak agak keunguan. Akar yang sudah tua akan berwarna coklat dan kering. Akar anggrek itu berfilamen, artinya lapisan luar akar itu terdiri dari beberapa lapisan berongga dan transparan serta merupakan lapisan pelindung pada sistem saluran akar. Nah, pada filamen ini itu berfungsi untuk melindungi akar dari kehilangan air selama proses evapotranspirasi, penyerapan air untuk melindungi bagian dalam akar dan membantu melekatnya akar pada benda yang ditumpangnya. Selanjutnya ada beberapa manfaat anggrek. Beberapa manfaat anggrek ini ada dalam bidang kesehatan, ada bidang kecantikan, dan bidang lainnya. Yang pertama ada pada bidang kesehatan. Itu contohnya itu untuk menghentikan pendarahan pada rahim bagi ibu yang baru melahirkan, dapat mengobati penyakit tuberkulosis atau TBC, obat MAH dan penyakit asam lambung, obat diare dan disentri, obat demam dan nyeri sendi, obat sesak napas atau asma, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada bidang kecantikan itu, tanaman anggrek ini dapat dijadikan untuk membuat kulit lembab, sehingga kulitnya itu tidak kering dan bersisik. Kemudian, di Cina,
anggrek itu dijadikan sebagai tonik untuk mengatasi penuaan dini. Selanjutnya, menghilangkan munculnya garis keriput, penghilang bau badan, dan pada anggrek yang berwarna merah muda atau pink yang mengandung fenol dan flavonoid dapat digunakan untuk mencerahkan wajah dan membantu peremajaan kulit. Nah, pada bidang lainnya itu dapat dijadikan sebagai tanaman hias, pengharum ruangan, tanaman pembersih udara, sebagai bahan makanan, dan pewangi alami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman anggrek secara singkat. Untuk budidaya tanaman anggrek itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya itu adalah syarat lokasi pertumbuhan anggreknya itu sendiri. Untuk syaratnya itu harus menyesuaikan intensitas cahaya sesuai dengan jenisnya masing-masing, karena setiap varietas itu membutuhkan intensitas cahaya yang berbeda. Selanjutnya, jenis anggrek yang harus menerima varietas cahaya itu secara langsung itu ada anggrek arachnis, anggrek vanda, dan anggrek reanthera. Sedangkan yang tumbuh dengan baik pada yang tidak terkena intensitas cahaya secara langsung itu ada anggrek dendrobium atau yang disebut dengan anggrek cattleya dan anggrek Ansedium. Kemudian jenis anggrek yang tidak terlalu suka dengan intensitas matahari sehingga harus diletakkan pada tempat yang teduh itu seperti anggrek Phalaenopsis dan anggrek Paphiopedilum. Selanjutnya, kita harus memperhatikan ketinggian lokasi dari apabila kita akan menanamnya. Nah, untuk menentukan lokasi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu apabila tinggal di daerah yang berketinggian sekitar 1001 mdpl, untuk lokasi ini itu jenis anggrek yang cocok ditanam itu ada anggrek Miltonia dan anggrek Cymbidium. Selanjutnya, apabila ketinggiannya 500 hingga 1000 mdpl, maka akan lebih cocok ditanam jika anggrek Oncidium atau anggrek Cattleya dan anggrek Dendrobium. Selanjutnya, apabila memiliki ketinggian hanya 500 mdpl saja, maka jenis anggrek yang cocok untuk ditanam itu adalah arachnis dan vanda. Selanjutnya, proses penanaman anggrek dalam botol itu, yang pertama itu kita harus mencari bibit yang baik dahulu. Selanjutnya, membuat larutan dengan komposisi air sebanyak 100 cc dan kaporit sebanyak 10 gram. Jika sudah, larutan tersebut disaring dengan menggunakan kertas filter. Bijinya tadi dimasukkan ke larutannya dan digojok hingga warna biji anggrek itu berubah jadi warna hijau. Kemudian menggunakan waktu 10 menit. Jika sudah, dapat membuat air kaporit, lalu menggantinya dengan menggunakan aquades dan lakukan pengojokan kembali. Penggojokan yang terakhir itu dapat dilakukan sebanyak 3 kali secara berulang. Jika sudah dilakukan, maka itu kita dapat mensterilkan botolnya. Jadi tidak hanya bibitnya saja yang disterilkan, tapi juga botolnya. Kemudian kita sterilnya itu dapat dilakukan dengan memanaskan bagian leher botol yang dicampur dengan menggunakan spiritus agar kuman pada botol itu segera menghilang. Selanjutnya, jika sudah, maka masukkan biji anggrek itu ke dalam botol dengan menggunakan pipet bersih atau sedotan. Kemudian, botol yang dipanaskan kembali dapat kemudian ditutup rapat. Jika pensterilannya sudah selesai, berikutnya adalah proses penanamannya. Selanjutnya, apabila proses penyemaian bibit itu sudah dilakukan, maka menyiapkan botol dengan ukuran yang lebih besar dan usahakan menggunakan botol bekas air mineral yang tidak berwarna agar lebih mudah dikontrol. Kemudian menutup botolnya itu dengan kapas yang dikulung lalu diikat dengan tali bagian ujungnya. Ketika botolnya itu sudah ditutup dengan rapat untuk mencegah bakteri atau jamur, maka dapat menyediakan lemari kaca untuk menaruh botol-botol tadi yang sudah dibersihkan agar terbebas dari jamur, kemudian disemprotkan dengan menggunakan alkohol juga spiritus. Nah, berbagai media tanam yang diperlukan untuk budidaya tanaman anggrek ini yang di dalam botol itu yaitu ada aquades 1000 cc, agar-agar 17,5 gram, CaO3 2H2O
1 gram, MgSD 2CH2D 0,2 gram, dan lain sebagainya. Jika sudah, maka memindahkan bibit anggrek itu ke dalam botol dan biarkan hingga berkembang. Nah, keanekaragaman jenis tanaman anggrek yang pertama itu yang biasa kita kenal aja ya. Sebenarnya jenis-jenis anggrek ini banyak sekali, tetapi saya akan memaparkan beberapa yang umum saja, yang biasanya orang-orang ketahui. Yang pertama itu ada anggrek bulan atau biasa disebut dengan monorchid. Anggrek bulan ini itu salah satu jenis dari tanaman anggrek yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena anggrek ini memiliki bentuk dan warna yang sangat cantik serta unik. Kemudian terdapat 2 alasan mengapa pecinta orchid ini banyak memiliki jenis spesies ini sebagai tanaman untuk menghiasi rumahnya. Yang pertama itu karena jenis anggrek bulan ini itu perawatannya itu sangat mudah, dan yang kedua itu mudah tumbuh dengan menempel pada bagian batang pohon. Jadi anggrek bulan ini itu perawatannya mudah dan juga dapat menempel pada pohon lainnya, tetapi dia tidak merugikan pohon tersebut. Selanjutnya ada anggrek Cattleya. Nah, julukan sebagai Ratu Anggrek ini cocok untuk jenis anggrek ini karena anggrek Cattleya itu dikenal sebagai anggrek yang memiliki bunga yang indah. Tidak hanya itu, anggrek Cattleya ini juga memiliki periode berbunga yang berbeda dari bunga anggrek lainnya. Anggrek Cattleya yang sering mekar ditandai oleh daun pendek dan lebar. Sementara itu, anggrek Cattleya yang berbunga langka memiliki ciri daunnya panjang dan sempit. Selanjutnya, yang ketiga ada anggrek Dendrobium. Nah, jenis anggrek ini yang paling banyak dipakai sebagai tanaman hias karena memiliki warna bunga yang sangat cantik dan juga bervariasi. Bunga anggrek Dendrobium umumnya mudah dirawat serta dapat mekar dengan mudah. Siklus hidup dari anggrek Dendrobium ini, bunganya ini hidup dengan menempel pada tumbuhan lain. Jadi anggrek Dendrobium itu hidupnya menempel pada tanaman lain sama dengan anggrek bulan yang pertama tadi ya. Nah, warnanya juga bervariasi dan sangat cantik sehingga dijadikan alasan kenapa orang-orang itu lebih membudidayakan anggrek Dendrobium ini. Selanjutnya ada anggrek tebu. Nah, bunga anggrek yang memiliki nama Latin Grammatophyllum speciosum ini mempunyai batang yang menyerupai tebu. Maka dari itu, anggrek ini disebut dengan anggrek tebu. Grammatophyllum speciosum ini salah satu spesies yang paling besar dengan panjang dapat mencapai 3 meter dengan berat mencapai 1 ton. Tidak heran jika anggrek ini sering dikatakan sebagai anggrek raksasa. Selanjutnya yang terakhir itu ada anggrek vanda. Nah, salah satu spesies anggrek yang tumbuh subur di Indonesia dan memiliki keindahan bunganya itu adalah anggrek vanda. Tetapi tidak semua anggrek vanda itu mempunyai bunga yang indah, karena beberapa bunga ini tumbuh dengan tidak sehat. Karena itu terdapat beberapa ciri yang bisa dilihat dari anggrek vanda yang sehat. Pada bagian ujung batang, anggrek ini akan terus tumbuh ke atas, memiliki daun yang berwarna hijau muda hingga tua, dan juga berkilau. Karakteristik tanaman yang dapat terlihat dengan jelas dari anggrek vanda itu, bunga ini itu tidak terinfeksi oleh hama atau penyakit lainnya, sehingga anggrek vanda itu akan tetap sehat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.